Rabbal Alamin. Saya akan ceritakan padamu tentang seorang perempuan namanya Huwaisa, biasa dikenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Masuk Islam orang Yathrib, orang Madinah. Masuk Islam dengan ajakan Mus'ab bin Umair. Sejak masuk Islam, ini Mus'ab bin Umair sahabat pertama yang diutus sebagai seorang ustadz pertama dalam Islam. Namanya Mus'ab bin Umair. Ganteng banget. Nabi itu seringkali kalau ngasih utusan orangnya cakep-cakep. Mungkin karena orang cakep lebih enak dilihat. Jadi mohon maaf kalau ustazahnya segini aja. Mus'ab bin Umair, cakep teman-teman. Huwaisa masuk Islam. Abisnya masuk Islam, tambah hari tambah jatuh cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tambah semakin jatuh hati kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tiap hari dia datang mendengarkan kajian, mendengarkan cerita, mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Pulang ke rumah, dia pun menyampaikan hal tersebut kepada anaknya, namanya Anas bin Malik. Nas, sini deh Nas. Tadi Nas, Mama dengerin kajiannya Ustadz Mus'ab. Ya ampun Nas, Nabi Muhammad itu ternyata Nas baik banget Nas. Nabi Muhammad tuh Nas cakep banget katanya Nas. Nabi Muhammad itu Nas akhlaknya bagus banget Nas. Tadi Mama diceritain Nas terus begitu. Perhatian nih buat para ibu. Kamu Bu, hal pertama yang bisa kamu tularkan pada anakmu adalah kecondongan hatimu terhadap sesuatu atau seseorang. Tularkan sesuatu yang baik, tularkan rasa cinta kepada seseorang yang baik. Hati-hati, itu sesuatu yang mendasar dalam diri anakmu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tahu di sini boleh angkat tangan ibu yang punya anak. Nah kan, daripada saya udah cerita panjang lebar ternyata nggak ada anaknya kan bingung nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, betapa seorang anak bahkan akan menyukai secara otomatis makanan yang disukai oleh ibunya. Perhatiin, betul? Saya suka makanan-makanan kesukaan ibu saya. Apalagi kalau yang masak beliau, kan begitu. Sekarang saya sudah tidak mungkin lagi makan masakan ibu saya, karena umi saya sudah meninggal dunia 3 tahun yang silam. Saudaraku sekalian, itu otomatis mengalir dalam diri anak-anak kita. Makanan kesukaan kita,
hal-hal yang beliau sukai, hal yang beliau tidak sukai. Seorang ibu yang takut kucing, biasanya anaknya bakal begitu juga. Betul? Maka perhatikan betul apa yang kamu tularkan dalam diri anak-anakmu. Seperti Huwaisa Sulaim, beliau, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, anak satu-satunya Anas bin Malik, diajarkan kepadanya bagaimana memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya lihatin ada banyak anak-anak yang ketika datang Sayyidil Habib Umar bin Hafid memandangnya dengan penuh kekaguman. Saya lihat ada banyak anak perempuan kecil-kecil memandang Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur dengan pandangan penuh kekaguman. Saya banyak lihat anak-anak kecil-kecil bahkan melihat saya dengan pandangan cinta sayang. Tentu bukan begitu aja, pasti di belakang anak tersebut ada orang-orang tua yang menanamkan hal semacam itu kepada diri anak-anaknya. Sebagaimana saya pun juga, bukan sedikit, banyak sekali saya lihat anak-anak yang memandang takjub kepada artis-artis. Betul? Ada banyak sekali anak-anak yang memandang takjub kepada penyanyi. Bahkan banyak sekali anak-anak, terutamanya yang laki-laki, memandang takjub penuh kekaguman kepada para pemain bola. Betul? Tak lain tak bukan karena orang tuanya memasukkan rasa tersebut ke dalam hati anak-anaknya. Atau sesimpel, ada banyak anak-anak kita yang memandang dengan penuh takjub dan rasa suka kepada perempuan-perempuan yang cantik-cantik, atau kepada orang-orang yang kaya yang pakai pakaian bagus, memandangnya dengan takjub, memandangnya dengan penuh rasa kagum. Kenapa? Karena orang tuanya memasukkan hal yang semacam itu ke dalam diri anak-anaknya. Gila, cakep banget ya nak ya, cakep banget ya nak ya. Ya ampun, tuh orang kaya tuh nak tuh pakai mobilnya bagus, rumahnya gede. Kamu makanya belajar yang bener nak, biar nanti kamu juga jadi orang kaya. Hati-hati sama kecenderungan hati. Sebab ingat satu hal aja, jangan pernah kamu lupa. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi Muhammad, kamu di akhirat nanti bakal dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang hatimu memiliki kecenderungan hati. Kamu di akhirat nanti hanya akan dikumpulkan dengan orang-orang
yang semasa hidupmu hati kamu condong, hati kamu cenderung untuk menyukai mereka, mengagumi dan mencintai mereka. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kata Nabi Muhammad, seseorang hanya akan digiring di akhirat nanti bersama dengan yang dia cintai semasa hidupnya. Hati-hati, hati-hati. Para ibu-ibu penggemar drama Korea, haram nih ustazah? Enggak. Tenang. Saya udah lama jadi ustazah. Tenang aja. Tenang. Saya tidak akan berbicara padamu mengenai halal haram. Saya tidak akan berbicara padamu mengenai hukum dan syariat agama kita. Saya rasa semuanya telah dewasa, sudah akil balik, tahu mana yang haram, mana yang halal. Sehingga saya heran aja kalau tadi MC mengulang-ulang jangan foto, jangan video. Saya rasa semuanya udah paham kok. Betul? Bukankah kamu sudah dewasa, tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya nggak akan berbicara mengenai hukum halal haram. Kamu udah tahu itu semuanya. Yang saya mau sampaikan adalah kecondongan hatimu, kecenderungan hatimu. Kalau kamu nonton sekedar pengen belajar mengenai kehidupan, kadang-kadang ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kamu ambil dalam sebuah film misalnya, itu nggak jadi soal. Tapi masalahnya kalau handphone kamu isinya mukanya opa-opa Korea, kalau hatimu tuh sebelum tidur ngebayangin cakep banget, gila, boleh saya lanjutkan? Iya. Mak-mak nih katanya space terkuat di bumi. Saya habis dikasih tahu katanya pintunya ada yang jebol. Tolonglah ya, jangan bikin malu saya. Nanti kalau DKM masjidnya nggak lagi mengizinkan saya untuk ngisi majelis di majelis ini, yang rugi kira-kira siapa? Ayo, bismillah. Boleh dilanjutkan? Masalah kecenderungan hati. Ya, saya tahu ini ibu-ibu yang pengen masuk, pengen maju, itu juga pasti karena kecenderungan hati, Ibu ya. Karena cinta, saya tahu. Cuman masalahnya semuanya juga harus barengan sama adab. Barengan sama adab. Biar kita tidak terhalang. Karena buruknya adab kita kadang-kadang akhirnya ngarep berkah, dapatnya malah halakah. Halakah itu jadi malah celaka.
dapatnya malah jadi bahaya. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih Huwaisa Sulaim berhasil menjadikan Anas bin Malik jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dong, ini udah sampai udah mau ini loh. Udah mau habis nih. Ayo, tenang biar kita bisa lanjutkan. Udah duduk, didengerin biar bisa dapat manfaatnya. Nggak apa-apa, nanti habis selesai saya majelis saya akan ke situ. Iya nggak ya? Takut sendiri saya. Ibu-ibu apa sih pengen lihat saya? Sama, saya juga pengen lihat ibu-ibu. Percaya saya. Ibu-ibu pengen apa? Pengen salaman sama saya? Sama, saya juga kepengen salaman sama ibu-ibu. Beneran, beneran. Saya pernah dibilangin sama guru saya, salaman sama pelajar sama santri itu ngapusin dosa. Nabi Muhammad kan juga bilang begitu, idza tasafahal musliman tasaqat minhumad dunub madamal yadan lam yatafarraqa. Ketika seseorang bertemu sama-sama Islam, sama-sama muslimah, berguguran dosa ketika mereka salaman dari keduanya selagi tangannya belum saling terpisah. Tapi masalahnya ibu-ibu tuh kan banyak, sayanya satu. Jadi ya udahlah ya, kita salaman pakai hati kita. Kita salaman pakai tangan kita, dada-dada, taruh di dada. Nah itu juga udah dianggap salaman, insya Allah. Teman-teman sekalian, boleh saya lanjutkan? Ibunya Anas berhasil membuat Anas jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, hingga ketika Nabi Muhammad pada akhirnya datang ke Madinah, Bu, Sulaim ada di antara deretan ibu-ibu emak-emak yang siap menyambut Nabi besar Muhammad, lengkap dengan rebana mereka, lengkap dengan nyanyian-nyanyian yang sudah mereka siapkan, karangan seorang perempuan juga namanya Syaima yang menuliskan syair untuk penyambutan Nabi besar Muhammad. Anas hasil didikan ibunya, ada di antara anak-anak yang bersiap menyambut Nabi besar Muhammad. Bu, siap-siap Anas. Hari itu waktu duhur itu mereka udah nungguin lebih dari seminggu. Tiap hari nih, tiap pagi mereka siap-siap. Nanti kalau udah waktunya duhur, Nabi belum kelihatan juga, mereka pulang, makan, sholat. Nanti itu waktunya sore, mereka jalan lagi ke pinggir kota Madinah, gerbang kota Madinah, siap lagi menyambut. Ntar kalau udah matahari tenggelam, mereka balik lagi. Karena perkiraan Nabi atau orang-orang dari luar kota tuh biasanya masuk jam-jam semacam itu. Saudaraku sekalian, hari itu Senin Rabiul Akhir. Jadi Nabi itu berangkat
hijrah bulan Rabiul Awal, nyampenya Senin juga bulan Rabiul Akhir, 2 minggu perjalanan. Karena Nabi Muhammad sembunyi di Gua Tur, kemudian lagi Nabi Muhammad sempat ada di Kuba membangun masjid pertama beliau. Kemudian sesudah itu Nabi Muhammad berangkat lagi, jadi nyampe nya 2 minggu. Nyampe di hari Senin pertama dari bulan Rabiul Akhir. Saudara sekalian, mereka udah pada pulang, sebagian tuh udah pada mulai bergerak pulang ke rumah mereka. Ketika ada seorang di atas pohon, dia ngelihat, innahu ja Rasulullah ja, Nabi Muhammadnya datang tuh, Nabi Muhammadnya datang. Tuh yang asalnya udah mulai jalan mau menuju rumah mereka, semuanya berbalik mulai menuju ke gerbang kota Madinah. Kota Madinah. Bener aja, dari kejauhan mulai kelihatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Keduanya berjalan beriringan, mereka menunggu, menantikan kedatangan dengan tidak sabar. Begitu masuk gerbang kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar menutupi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rida, dengan surban yang beliau kenakan. Kemudian begitu masuk gerbang kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar membukanya kayak pengantin yang dibuka tudungnya, yang dibuka tudung pengantinnya, sehingga semua mata memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah semuanya mulai bergemuruh membacakan bait-bait syair yang sudah ditulis oleh Syaima dan sudah latihan mereka selama beberapa hari sebelumnya. Tala'al badru alaina wajib syukru alaina mada lillahi da ayyuhal mab'uthu fi muta' jita syaraftal madinah marhaban ya khairada. Tala'al badru alaina, purnamanya telah sampai kepada kami, telah terbit purnama di atas kami. Min thaniyatil wada, datang dari arah pebukitan kota Mekah. Wajib syukru alaina, kita wajib mensyukurinya, kita wajib menghargainya. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da, sebab beliau akan mengajak kita kepada kebaikan. Ayyuhal mab'uthu fina, wahai yang telah terutus kepada kami. Jita bil amril muta, engkau datang membawa syariat yang siap kami patuhi. Jita syaraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota kami ini. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai sebaik-baik penyeru kebaikan. So itu sekalian saya muliakan, semuanya bergemuruh bersukacita, semuanya bahkan tak bisa menyembunyikan senyum kebahagiaan mereka. Hari terindah
bagi mereka semuanya. Anas bin Malik, dengarkan ucapannya. Aku bergerak maju menuju kepada barisan orang-orang tersebut. Saya menyeruak masuk terus di antara laki-laki dewasa. Umurku baru 10 tahun kala itu. Saya terus masuk. Saya maju. Saya menyelinap. Sampailah saya ada di barisan terdepan untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ibu saya terngiang-ngiang. Saya nggak tahu ibu saya ada di mana kala itu. Ucapannya terngiang di kepala saya. Anas, Nabi Muhammad tuh cakep banget katanya Nas. Anas, Nabi Muhammad tuh baik banget katanya Nas. Nas, Nabi Muhammad itu cahaya buat kehidupan kita. Anas, Nabi Muhammad adalah jalan kita menuju surga. Anas, Nabi Muhammad membawakan Islam, cahaya yang memandu kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas, Nabi Muhammad adalah pemimpin kita menuju surga. Ucapan ibunya terngiang di pikiran sang anak. Bu, pastikan apa yang akan terngiang dalam benak anakmu saat mereka jauh darimu. Pastikan. Apa yang kira-kiranya berputar di otak mereka dari ucapan-ucapanmu? Bu, yang diucapkan umi saya di masa kecil saya masih ingat sampai sekarang. Umi saya tuh kalau saya ribut urusan, entar guru saya marah, entar ustadz ini bisa marah, entar ustadzahnya bisa hukum saya karena saya terlambat pulang pesantren. Saya masuk pesantren dari usia 11 tahun. Tamat SD saya langsung masuk pesantren usia 12-an tahun. Umi saya setiap kali saya mengkhawatirkan urusan-urusan itu, umi saya selalu bilang, nggak apa-apa nak, itu kan cuman orang. Mereka cuma manusia. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah segitunya takut. Mereka cuma manusia. Nggak bisa apa-apa nak, nggak bisa apa-apa. Kamu minta sama Allah selamat semuanya. Kamu minta sama Allah selamat semuanya. Terngiang. Sampai sekarang saya selalu terngiang. Ucapan ayah saya, kalau kamu nak hidup tuh tergantung nasib, kata abah saya. Dan nasib itu Allah yang pegang. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus, jangan pernah tinggalkan Allah dalam hidupmu. Terngiang. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya terngiang ucapan umi saya. Umi kangen sama Nabi Muhammad. Umi kangen sama Nabi Muhammad. Terngiang. Raut wajah umi saya setiap kali diceritakan tentang Nabi Muhammad, air matanya yang menderas setiap kali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itulah yang bisa kamu tanamkan dalam diri anak-anakmu, Bu. Pastikan jangan sampai anakmu setiap kali mengingat dirimu, yang dia ingat adalah kamu harus jadi orang kaya biar kita nggak direndahkan orang. Kamu harus punya duit banyak, mama nggak peduli duit kamu dari mana. Astagfirullah.
gitu, gak gitu. Kamu harus jadi perempuan cantik. Nanti kalau kamu jadi perempuan cantik, laki-laki semuanya akan cinta sama kamu. Kamu harus pakai baju yang bagus biar orang laki-laki tertarik padamu. Begitukah? Serendah itukah? Pastikan apa yang ada dalam benak anak-anakmu. Bu, ingat, yang gak dibawa mati jangan bela mati-matian. Yang gak akan dibawa mati gak usah kejar habis-habisan. Ingat, ingat, yang bakalan kita bawa mati adalah Allah dan Rasul-Nya. Ingat, yang akan terus mendampingi kita, menemani kita dan anak-anak kita sampai kapanpun adalah Allah dengan segala keridhaan dan rahmat-Nya, Nabi Muhammad dengan segala syafaat dan kasih sayang-Nya. Pastikan, pastikan, pastikan bahwa apa yang kamu masukkan dalam memori anak-anakmu adalah sesuatu yang tidak akan kamu sesali ketika kamu telah berada di dalam alam kuburmu nanti. Sulaim telah mengajarkannya kepada kita. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, Anas ketika ditanya, apa yang kamu rasa ketika pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad? Anas berkata, ketika pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad, hatiku padanya dipenuhi dengan cinta hingga aku berdoa, ya Allah, jangan pernah pisahkan aku darinya. Bukan sekedar pengen punya foto berduaan sama dia, enggak. Bukan hanya sekedar saya kepengen salaman sama orang ini, enggak. Tapi dia berdoa, ya Allah, sejak saat ini sampai kapanpun jangan pisahkan aku darinya. Sampai kapanpun jangan pisahkan aku darinya. Anak 10 tahun bukan kepengen punya ini, dibeliin ini, bukan. Anak 10 tahun cita-citanya dengan Nabi Muhammad, ia ingin selalu dekat. Kenapa bisa begitu? Ibunya menanamkan cinta dalam hati sang anak. Seberapa kamu sudah menanamkan cinta di hati anakmu kepada Nabi Muhammad? Ustazah, itu kan ketemu Ustazah. Sekarang kan Nabi Muhammadnya udah nggak ada. Bu, buat cinta tak perlu jumpa. Tapi kalau kamu nanti kepengen jumpa, kamu harus punya cinta.
Umi saya cinta sama Nabi, tentu gak pernah jumpa. Habib Ali Habsyi, penulis Maulid Simtudurar, cinta sama Nabi Muhammad, menuliskan bait-bait syair yang menunjukkan betapa cintanya beliau kepada Nabi Muhammad. Yakadu min shiddati shwaqi fuadi yatir ilal habib alladhi hubbuhu sakan fid dhamir. Kalau nggak kuat-kuat nih nahan rindu, ruh saya udah kepengen buru-buru terbang menuju Nabi Muhammad. Hatiku kepadanya dipenuhi dengan rindu. Habib Ali Habsyi tentu hidup tak sezaman dengan Nabi Muhammad. Beliau wafat 110 tahun yang silam. Akan tetapi cinta di hatinya membuat beliau bisa berkata, al-jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuatku tertarik kepadanya. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuatku tertarik padanya. Surga diceritain tentang makanannya enak-enak, saya sama makanan biasa aja, kata Habib Ali. Surga diceritakan tentang minumannya, sungai-sungai yang mengalir dari susu, dari madu, saya biasa aja urusan minuman, kata Habib Ali. Surga diceritakan tentang keindahan tempat-tempatnya. Habib Ali Habsyi seolah berkata, saya biasa-biasa aja mau urusan tembok, mau urusan bangunan, mau urusan tempat-tempat yang indah, biasa aja saya. Surga diceritakan tentang bidadari-bidadarinya, saya urusan sama perempuan biasa aja, kata Habib Ali Habsyi. Nggak ada sifat-sifatnya surga membuat aku tertarik di dalamnya. Tapi saya minta surga, saya minta surga sama Allah. Kenapa Habib Ali? Likaunil hibbi fihi khayyama, karena Nabi Muhammad adanya di surga. Sayyidina al-Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanullah, salah satu dari imam-imam besar dalam hasanah Islam, beliau ditanya oleh murid-muridnya, ya Imam, siflanal jannah hatta narghab ilaiha. Wahai Imam, ceritakan kepada kami surga biar kami ini semangat beramal sehingga kami terdorong untuk mencari surga, sehingga kami melakukan sesuatu hal yang membuat kami kelak masuk surga. Biar semangat ibadahnya nih Imam, ceritakan kepada kami surga. Sayyidina Imam Ar-Rafi'i tersenyum, kemudian beliau berkata dengan hanya satu kata saja. Imam Rafi'i mengatakan, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga ada Nabi Muhammad, di dalam surga ada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ketemu menabi, Bu, nggak ketemu menabi. Beliau anaknya Sayyidina Husain. Waktu Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Husain baru berusia 7 tahun saja. Nggak ketemu tentu saja Sayyidina Ali, putranya Sayyidina Husain, dari seorang perempuan bernama Syahrbanu. Lahir Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau ziarah ke makam Nabi, beliau bilang begini nih,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Tiap ziarah ke makam Nabi, beliau berkata, Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai bagindaku, wahai Rasulullah. Beliau bahkan gak bilang ya jaddi, wahai kakekku, takut gak diterima. Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga bahkan cucu beliau, cicit beliau enggak ngerasa sok ngaku-ngaku cucu, enggak. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Duhai junjungan kami, duhai utusan Allah, khud biyadi, ambillah uluran tanganku, aku sedang tenggelam, famalihilah, saya nggak ngerti caranya selamat, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saya nggak paham gimana caranya menyelamatkan diri, saya nggak punya solusi, saya nggak punya jalan keluar, saya nggak punya cara menyelamatkan diri. Ghairahubbin fika yuddakharu, selain rasa cinta padamu, duhai Tuhan, yang saya simpan hari demi hari, yang saya tabung waktu demi waktu, hanya punya cinta padamu, wahai Nabi Muhammad. Beliau gak pernah ketemu Nabi, gak sezaman hidupnya sama Nabi. Saudaraku sekalian, tapi cinta bukan soal mata turun ke hati. Cinta adalah soal apa yang didengar oleh telinga, kemudian menelusuk ke dalam memori, lalu masuk menjadi cahaya di dalam ruang hati kita. Pastikan apa yang kamu dengar tentang Nabi Muhammad masuk ke dalam memori pikiranmu, lalu masuk menjelma cinta di dalam hatimu. Seperti mereka, ya, seperti mereka. Ali Zainal Abidin punya 1000 rakaat tiap malam, teman-teman. Beliau punya sedekah rahasia yang sampai membuat yang disedekahi nggak tahu bahwa sedekah itu dari beliau. Menanggung nafkah orang miskin Madinah. Segitunya beliau bilang, famalihilah, saya nggak tahu caranya buat selamat, nggak pasti sama ibadahnya apakah diterima sama Allah atau tidak. Lantas bagaimana mungkin nih yang kayak kita ngerasa pasti sama amal ibadah kita? Apa ibadah kita? Segini-gininya. Udah deh Bu, Ibu nggak usah cerita juga, saya udah tahu.
Ibadah kita nih cuman segini-gininya, betul. Sholat kita cuman segini-gininya, betul. Kita sholat, Bu, kita sholat, saya tahu. Bahkan saya juga tahu nih ibu-ibu sebagian juga punya tahajud, tapi segitu-gitunya kan, Bu. Yang nguapnya lebih banyak daripada bilangan rokaatnya. Saya tahu ibadah kita nggak seberapa, tapi semoga kita punya bekalan cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, habis itu pulang mereka. Huwaisok lihat, wih, orang-orang pada ngasih hadiah Nabi. Ada yang ngasih uang, dinar, dirham. Ada yang ngasih hadiah tanah. Ada yang ngasih hadiah kuda. Ada yang ngasih hadiah unta. Ada yang ngasih hadiah perhiasan. Buat Nabi Muhammad bangun rumah, bangun masjid. Dana buat dakwah. Ibu-ibu sekalian, mereka kasih orang Mekah, orang Madinah. Maksud saya orang Madinah ya. Kalau orang Mekah baru pada hijrah, itu juga mereka ngasih tuh. Yang punya semuanya pada ngasih. Nggak pakai perhitungan. Dan nggak ada juga ada yang bilang kayak nabinya berharap pemberian, nggak ada, Bu. Mereka memberi karena cinta. Mereka memberi karena cinta. Itu otomatis. Makanya jangan ini deh, jangan suka ngomong macem-macem sama murid tentang murid-murid yang suka ngasih kepada gurunya, bahkan kadang-kadang di luar nalar. Seperti itu memang keadaan murid terhadap gurunya. Bu, sama orang tua yang mendidik badan kita, yang ngasih makanan kepada badan kita aja, menyelamatkan hidup kita di dunia, kita disuruh ngasih kok. Buat saya, guru-guru saya menyelamatkan akhirat saya, memberikan jalan surga bagi saya, memberitahu begini seharusnya menjalani kehidupan di dunia buat selamat di akhirat nanti. Saya nggak bisa balas kebaikan mereka. Sebanyak apapun yang saya kasih buat guru saya, itu hanyalah seujung kuku dari apa yang telah mereka berikan kepada saya. Saya nggak bisa balas kebaikan mereka. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka gue esok sepanjang malam nggak bisa tidur, mikir. Ya ampun, saya juga pengen ngasih. Nabi Muhammad ngasih apaan ya? Jelang subuh baru, pagi-pagi udah waktunya beraktivitas. Huwaisok ngomong, Pak Anasnya setuju. Mereka berdua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata Huwaisok, Anas ada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kayak sekitar semingguan lah. Habis Nabi Muhammad tinggal di sana. Habis Nabi Muhammad datang. Kata Huwaisok, ya Rasulullah, Sulaim, inni ra'aitun nas ahdau alaika bihadiyah. Wahai Rasulullah, saya lihat semua orang-orang memberikan kepadamu hadiah-hadiah, wahai Rasul. Ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih kuda, ada yang ngasih unta, ada yang ngasih perhiasan. Ya Rasulullah, sepanjang malam saya nggak bisa tidur, wahai Rasulullah. Saya pengen juga, Rasul.
jadi seseorang yang memberikan hadiah kepadamu wahai Rasulullah. Tapi nih Rasul, saya nih mikirin kalau saya ngasih hadiah kepadamu harus sesuatu yang paling berharga yang saya punya. Jelang subuh saya baru tahu jawabannya ya Rasulullah. Karenanya pagi ini saya memberikan hadiah kepadamu wahai Rasulullah yang paling berharga yang saya punya, yaitu Anas, anak saya Rasulullah. Saya hadiahkan Anas untukmu wahai Rasul. Bu, tinggal nabinya yang bingung. Kalau dikasih kuda buat dinaikin, kalau dikasih tanah buat dibangun, ditinggalin, dikasih harta buat dimiliki, dikasih Anas buat apa? Anak umur 10 tahun. Sulaim, saya sih seneng dikasih, cuman buat apaan nih anak saya, anak kamu? Buat pergi perang bisa Rasul. Ya, pedang masih lebih tinggi dari Anas. Anak 10 tahun dibawa pergi perang, Bu, gampang banget celakanya, mati. Pokoknya terserah deh Rasul, buat apa aja Rasul, buat apa aja. Terus Nabi liatin Anas, pinter Bu Anas. Sulaimnya juga bilang, Rasul, nih anak Rasul nurut, pinter, cerdas, dibilangin apa aja bisa, nyenengin banget nih Rasul. Dia adalah yang paling berharga yang saya punya Rasulullah. Saya serahkan dia padamu, hadiah untukmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad liatin Anas, gak mau ngecewain ibunya, gak mau ngecewain Anas. Nabi terus bilang, gimana kalau kamu tinggal bersamaku Anas? Nyuciin baju mau? Mau Rasul. Cuciin piring mau? Mau Rasul. Gimana Anas, kamu bersih-bersihkan rumah saya? Mau Rasul. Lebih ya Rasulullah, lebih ya Rasulullah. Sejak hari itu Anas tinggal bersama dengan Nabi Muhammad, jadi khadimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, khadamtur Rasul 10 sinin ma qaharani wala naharani wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta wala qala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Saya khidmah di rumah Nabi Muhammad 10 tahun. Nabi Muhammad gak pernah bentak saya, Nabi Muhammad gak pernah ngomelin saya, Nabi Muhammad gak pernah ngatain saya, Nabi Muhammad gak pernah bilang kepada sesuatu yang saya kerjakan, kenapa kamu kerjakan ini? Sesuatu yang tidak saya kerjakan, kenapa kamu tinggalkan ini? Wahai Anas, gak pernah sekalipun. Akhlak Nabi Muhammad sekaligus akhlaknya Anas, teman-teman saudara sekalian. Akhlak Nabi Muhammad, Nabi gak pernah hardik orang, Nabi gak pernah pukul orang. Sama anak orang, khadim Nabi Muhammad, pelayan Nabi Muhammad, Nabi gak pernah gitu. Masa kamu sama anak sendiri kayak gitu? Masa kamu sama anak sendiri ngebentak, marah, ngomelin, menghukum, ngata-ngatain, bikin malu anak? Kenapa begitu? Bu, itu anak kamu loh, itu anak kamu. Kamu
kamu melahirkannya dengan separuh nyawamu. Hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupanmu, yang menjadi kelanjutan sujudmu, yang menjadi kelanjutan ibadahmu. Kalau kamu meninggal dunia, semua kebaikannya, semua ibadahnya akan mengalir ke dalam kuburmu nantinya. Ya, jangan sakiti hati anakmu, Bu. Jangan tega marahin dia, jangan. Saya tahu ibu-ibu nih yang suka marah sama anak, ntar malam-malam pas anak udah tidur nyesel. Abis itu minta maaf, maafin mama ya nak. Anaknya nggak jawab, orang dia tidur. Bu, kamu ngerjainnya pas dia sadar, kenapa minta maafnya pas dia tidur? Kalau kamu ngerjainnya pas sadar, minta maaflah dengan penuh kesadaran. Kamu bilang sama anak kamu, maafin mama ya nak. Mama sayang sama kamu, mama hanya sedang terkalahkan dengan hawa nafsu mama sendiri. Maaf ya nak, mama hanya sedang egois. Mama sayang sama kamu, maafin mama ya nak ya. Maaf. Mama hanya sedang terkalahkan sama bisikan setan. Karena anaknya bilang, jadi yang tadi marah itu bukan mama tapi setan. Yo, belajar dari akhlak Nabi Muhammad kepada Anas, pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belajar juga dari akhlaknya Anas. Bu, kalau Nabi Muhammad pergi, Anas nggak pernah bilang, kenapa saya nggak diajak? Nggak pernah. Anas berkhidmah sepenuh hati. Anas berkhidmah tanpa hawa nafsu. Kita mesti gitu sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita. Jangan pakai hawa nafsu. Tuh, yang bikin pintunya jebol. Jangan sampai kamu hadir majelis pakai hawa yang ngedesek-desek sampai ada yang jatuh. Tuh, hadir majelisnya pakai hawa. Jangan. Agama ini jangan biarkan terkotori oleh hawa nafsu. Biar bagus, kita cinta sepenuh hati. Jangan biarkan hawa nafsu masuk. Ayo, bismillah, kita mau belajar jadi hamba-hamba Allah yang beragama tanpa hawa nafsu. Belajar jadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad tanpa hawa nafsu. Katanya Anas bin Malik, nih cerita ini saya akhiri dengan satu kisah ini teman-teman. Anas bin Malik bilang, saya menunggu saat kalau nanti saya datang ke padang mahsyar, saya mau cari Nabi Muhammad. Di akhirat nanti saya mau bilang sama Nabi, ya Rasulullah, la tansa khuwaidimaka unis ya Rasulullah.
Nabi itu suka panggil Anas dengan panggilan Unais. Artinya Anas kecil, artinya Anas kesayanganku. Unais dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas tiap kali dipanggil Unais senang banget. Katanya Anas, nanti di akhirat saya mau samperin Nabi Muhammad. Saya mau bilang la tansa khuwaidimaka Unais ya Rasulullah. Jangan lupa saya adalah pelayan kecilmu Unais wahai Rasulullah. Bu, mereka paham bahwa di akhirat nanti kita punya kesempatan yang waktu di dunianya dekat menabi, nanti bakal punya kesempatan buat dekat sama Nabi Muhammad. Kita nih yang waktu di dunia hati kita terpenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad, tenang, kita bakalan punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad. Nanti kamu bisa punya waktu sowan, datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bu, saya kasih tahu, mulai sekarang kamu udah harus punya persiapan. Kata-kata apa yang bisa kamu sampaikan kepada Nabi Muhammad? Anas punya persiapan kata-kata. La tansa khuwaidimaka Unais ya Rasulullah. Jangan lupa saya adalah pelayan kecilmu Anas wahai Rasulullah. Kamu kalau ngadep Nabi mau ngomong apa? Saya umatmu tapi hobi saya ghibah wahai Rasul. Nggak mungkin lolos. Saya umatmu tapi saya suka mengakhirkan sholat wahai Rasul. Nggak akan lolos. Saya umatmu tapi saya suka marah-marahin suami saya Rasul. Nggak akan lolos. Saya umatmu tapi saya suka jewer anak-anak saya Rasul. Nggak akan lolos. Bu, saya mempersiapkan diri, saya Halimah terus mempersiapkan diri. Saya pengen datang ke Nabi, terus saya bilang, Rasul, hari-hari saya pergi ke sana kemari menceritakan tentangmu ya Rasulullah. Kamu persiapkan kata-kata apa kalau nanti kamu menghadap Nabi Muhammad? Tinggalkan dosa, kerjakan taat, perbanyak sholawat, tebarkan kasih sayang, siapkan bahasamu untuk kamu kelak menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik anak-anakmu dengan penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kita perlu generasi yang lebih cinta kepada Nabi. Dengan cara itu kamu dan mereka akan menjadi yang terselamatkan di dunia yang semakin melenakan ini. Kita dan anak-anak kita semoga kelak akan menjadi umat yang kelak akan membersamai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikaruniai kebersamaan kelak di sana insya Allah, melakukan sesuatu untuk umat
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Semoga bukan hanya kalimat kita dengar begitu aja, tapi juga jadi amal soleh, jadi niat-niat baik buat kita sekalian. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.